Kita sudah live sekarang ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita hari Sabtu, kita berkumpul kembali di Zoom Sema Adonai. Kita akan merenungkan pagi bersama-sama dan yang memimpin kita hari ini adalah Pak Aras. Silakan Pak Aras. Baik, Ibu Heni. Terima kasih. Tidak terasa hari ini hari spesial ya. Minggu terakhir dan akhir tahun untuk kebaktian pagi. Selamat saya ucapkan buat saudara pemirsa channel Sema Adonai ya. Dan juga saya mengucapkan selamat sore menjelang malam buat saudara kita di Amerika, terutama di kota New York ya dan sekitarnya. Dan juga saudara kita di Eropa, di Jerman udah tengah malam, sudah ngantuk-ngantuknya. Tetapi kita perlu bersama untuk bersekutu. Saudara, saya sedikit kasih refleksi. Kalau saya bilang tahun ini buat saya bukan tahun yang baik ya. Saya banyak ditipu saudara yang sama dengan kita ya, berem-eman. Tetapi Tuhan ngasih kekuatan terus ya, itulah keuntungannya. Apalagi aku melangkah, mari melangkah bersama Tuhan, itu renungan kita pagi hari oleh hambanya ya. Sungguh saya bilang, dikuatkan Tuhan dan saya melihat masa depan itu dengan baik lagi. Beban-beban yang selama tahun ini saya yakin bersama Tuhan, ikut firman-Nya, ini jalan harus kita lakukan. Itu pengharapan buat kita. Dunia tidak akan semakin baik. Iblis akan bekerja keras. Apakah melalui saudara kita, melalui teman-teman seiman kita, ataupun yang lain yang bisa dirasukinya. Tetapi kita harus tetap setia terus supaya iblis itu jangan bekerja melalui diri kita. Dan harus kita kuat untuk bersaksi terus. Baiklah, kita akan awali renungan kita dengan doa akan saya pimpin ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari Sabtu, minggu terakhir renungan, atau di akhir tahun ini juga kami bersekutu. Terima kasih atas pimpinanmu selama 1 tahun kami di renungan pagi ini Bapa. Suka duka sudah kami alami, tetapi Engkau selalu memberi janji firman-Mu. Itulah yang menguatkan kami untuk menatap kehidupan di masa tahun yang akan datang Bapa. Engkau urapi hamba-Mu yang bawa puji-pujian Ibu Murni, biarlah Kau taruh roh puji-pujian di hati anak-anak-Mu yang mendengarkan saat ini, biar mereka bermazmur memuji nama-Mu. Dan juga buat hamba-Mu Pak DRK juga Engkau urapi, Engkau membawa firman-Mu. Mari melangkah bersama Tuhan. Itu yang kami perlukan, firman-Mu menjadi kekuatan lebih dari segala apapun. Dunia, iblis boleh menghancurkan hidup kami, tetapi kami tetap iman kami terhadap Engkau Bapa. Inilah kemenangan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Segala kuasa kegelapan mencoba mengganggu acara kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga IT dan peralatan lain juga Engkau jaga semua berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menjawab syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan pujian dari saudara kita Ibu Murni. Serahkan pada Yesus, kami persilakan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Oh Tuhan, benar anak-anak-Mu. Bawalah sekarang segala susahmu,
pada kaki Yesus letakkanlah. Serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Amin. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji selalu kan panas, dan tak pernah dia janji hanya ada hujan. Tapi dia janjikan memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Amin. Serahkanlah, serahkan. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Apakah kau payah mencari-cari? Tuhan, terima kasih. Lepaskan Tuhan. Apakah kau payah berkeliling? Jangan cari di sana untuk menjawab persoalan. Bawalah sekarang segala susahmu. Hanya Yesus jawaban. Pada kaki Yesus letakkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Amin. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji selalu kan panas. Amin, amin Tuhan. Dan tak pernah dia janji hanya ada hujan. Benar Yesus. Tapi dia janjikan memberi kekuatan bila topang ganas melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti
menjadi suka. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Amin. Terima kasih Bu Murni. Ya, benar itu puji-pujiannya. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita akan mulus ya. Sama seperti orang lain ya, suka duka, apapun yang lain, sakit atau apapun pasti kita jalani. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, Tuhan selalu memberikan firman-Nya yang akan menguatkan kita ya. Itulah bedanya kita dengan orang-orang di luar pengikut Tuhan, tapi Tuhan selalu memberi pengharapan. Dan Dia akan mengajari kita menjalani hidup ini ya, dengan waktu kita dalam pencobaan, Tuhan selalu memberi jalan. Baiklah, kita akan lebih lengkap lagi, akan diberikan berkat melalui firman-Nya. Mari melangkah bersama Tuhan oleh hamba-Nya Pak Derka. Ini jawaban selama 1 tahun ini. Kok gini, kok gono, kok gini semua. Udah taat dengar firman Tuhan ini. Inilah strategi kita untuk menghadapi tahun depan. Si iblis akan berusaha juga. Oh, akan saya goyang, namanya Ibu Hadasa. Akan saya goyang Ibu Heni, Ibu Murni, bla bla. Tapi, hei iblis, kami akan taklukkan. Firman Tuhan akan kami pegang, yang akan diberikan hamba-Nya. Kami persiakan Pak Derka. Salam saudara-saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini menurut waktu Indonesia dan boleh kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas dan melakukan kesibukan-kesibukan kita yang lainnya. Nah, saudaraku, karena firman Allah berkata, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Karena ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan merambatkan akarnya, batangnya kuat, dan akan berbuah, selalu berbuah pada musimnya. Daunnya tidak pernah layu, tetap hijau. Itulah saudaraku, kalau kita selalu ada di dekat sumber mata air, di pinggir air. Demikian juga kita kalau selalu ada di dekat Tuhan, selalu ada dalam aliran air kehidupan, melalui kebenaran firman-Nya, maka saya percaya hidup kita tidak akan mengalami panas terik. Sekalipun panas terik itu ada istilahnya, tetapi tidak akan menimpa kita. Karena apa? Kita punya suplai makanan, akar pohon kita selalu menyerap air. Jadi tidak takut dengan kekeringan, tidak khawatir dengan yang namanya mengalami hal yang buruk. Karena kita dekat dengan suplai itu sendiri. Dan kita percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kita pasti akan menghasilkan buah. Pasti buahnya yang bagus, bukan yang busuk. Nah, saya rasa kita semua juga pasti akan menjadi seorang seperti pohon yang mau ditanam di tepi aliran air. Saudaraku, kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini dengan tema kita mau berjalan atau melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mau melangkah bersama dengan Tuhan atau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup kita ini diibaratkan sebuah perjalanan. Mohon maaf saya tidak ada PPT hari ini. Nah, saudaraku, hidup ini diibaratkan sebuah perjalanan. Sebelum kita memulai perjalanan, tentu kita membutuhkan banyak persiapan agar perjalanan kita yang akan kita tempuh tidak ada kendala.
Apalagi kalau perjalanan kita sebagai musafir, sebagai seorang yang merantau, yang belum tahu daerah tersebut, yang belum tahu tempat tersebut, maka memang perlu persiapan. Saya pernah melakukan penginjilan di daerah Jambi pada waktu tahun 2005-2006. Saya menyeberangi laut karena akan menuju ke hilir sampai ke hulu, begitu. Dan pada waktu itu di sana terkenal mayoritas semuanya perairan dikuasai oleh suku Bugis. Dan pada waktu itu perjalanan kami tempuh ada 3 hari 3 malam. Ya kurang lebih 3 hari begitu. Dan kami nggak tahu sampai di daerah itu jam berapa, dan semua jalurnya melalui perairan. Jadi naik perahu, naik speedboat. Nah, sampai ke daerah itu kami mencari tempat singgah kami. Saya tanya itu apakah ada orang suku Batak yang menjadi guru atau yang jual minyak tanah pada waktu itu. Karena terkenalnya begitu. Suatu ketika kami di daerah itu sudah sore, mau menjelang malam. Waktu kami tanya penduduk itu dengan tidak enak dan sepertinya bengis, dia menjawab, tidak ada guru di sini, tidak ada penjual minyak di sini. Yang ada hanyalah parang panjang. Coba saudaraku, kita di daerah orang yang belum pernah kita tuju, belum pernah kita pengalaman di situ, baru sekali menginjakkan, tiba-tiba orang berkata yang ada parang panjang. Dan kalau bukan kemurahan Tuhan, saya pasti sudah tidak ada. Saya hanya berdua. Pada waktu itu dengan Bapak Ketua Wilayah. Waktu itu kami pelayanan di Gereja Pantekosta. Akhirnya singkat cerita, kami bisa numpang tidur. Kita bincang-bincang dan melanjutkan perjalanan berikutnya. Sampai hari yang ketiga harinya kami sampai di hulu atau hilir ya, kalau yang rendah itu. Dan sempat terjadi kami negosiasi bagaimana kami dapat speedboat. Karena orang asing selalu diminta mahal, bahkan bisa 10 kali lipat harganya. Dan kami hanya berdoa-berdoa di jembatan. Dan Tuhan selalu membuka jalan, saudara. Dan tiba-tiba di hari yang terakhir sebelum kami sampai ke jalan raya, Simpang 3, perbatasan antara Jambi dengan ke arah Kuala Tungkal. Pada waktu itu, karena jalur darat hanya ada di situ, yang menuju ke Tanjung Jabung atau Muara Sabak. Dan Tuhan sungguh baik. Kami tiba-tiba yang paling terakhir kami ketemu dengan kepala sekolah. Dan kepala sekolah itu menyambut kami dengan baik karena belum pernah ada seorang hamba Tuhan yang bisa mendatangi seperti pada waktu kami datang. Kami saling berbagi firman, saling menguatkan, saling mendoakan. Bahkan tanpa kami sadari, semua biaya yang kami perlukan sepanjang 3 hari itu diganti Tuhan melalui seorang anak Tuhan ini. Kami pulang masing-masing dapat amplop. Bagi kami tahun itu suatu berkat yang besar. Nah, saudaraku, kita membutuhkan sesuatu persiapan, sesuatu hal yang harus kita lakukan dengan matang. Sehingga perjalanan kita sampai ke tujuan itu baik, tidak ada kekurangan apapun, tidak ada kendala apapun. Nah, saudaraku, tetapi ketika kita sedang dalam perjalanan hidup di dunia ini, ada banyak hal yang kita hadapi. Kita sudah baik saja,
orang lain tidak bisa melakukan yang baik. Kita sudah melakukan yang sangat baik, ternyata jahat yang diberikan. Itulah orang yang bukan hanya orang yang belum mengenal Tuhan, kadang anak Tuhan pun juga bisa berbuat seperti itu. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini saya mengajak kita kilas balik kembali, merenungkan kembali, flashback kembali, bahwa seberapa lamakah kita mengikut Tuhan. Apakah kita dari sejak kecil atau memang sudah dewasa, kita baru mengerti Tuhan dan sebagainya. Dan saya percaya bahwa perjalanan hidup kita ini bukan tanpa arah, bukan tanpa tujuan. Perjalanan hidup kita ini bukan tidak ada akhirnya dan tidak ada artinya, bukan. Dan kita harus tahu, apalagi kita sebagai makhluk sosial yang beragama, maka kita tidak boleh memiliki ciri khas seperti orang yang ateis atau komunis yang tidak mau tahu tentang Tuhan, yang dia yakini tidak ada Tuhan, yang dia yakini suka-suka aja hidup karena tidak ada akhirnya, artinya tidak ada hal apapun yang akan dipertanggungjawabkan. Tidak. Nah, saudaraku, kalau saudara tahu ada salah satu seorang pemuji penyembah, dia menciptakan lagu, saya lupa lagunya apa ya. Itu sangat terkenal. Kita bisa sering nyanyikan itu. Apa yang terjadi? Dia sekarang tiba-tiba meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang seperti yang dari Australia juga, saya nggak menyebut dari mana, tetapi saudara ketika saya sebut pasti saudara sangat tahu karena terkenal dengan tim pemuji penyembahnya. Dia seorang penyanyi, dia seorang pencipta lagu juga. Tapi sekarang dia pilih melangkah hidup di luar Tuhan. Dia hidup dengan sesama jenis. Bahkan ada juga pendeta besar. Kalau saya sebut pasti saudara juga tahu. Itu di Indonesia baru-baru ini. Katakanlah tahun ini atau tahun kemarin. Tiba-tiba tersingkap bahwa hidupnya seorang ini sudah tua sebetulnya. Saudaraku, kalau masih muda mungkin dikatakanlah karena pergaulan. Ini sudah bapak-bapak, katakanlah usianya sudah lebih dari 50, bahkan sudah lebih dari 60. Tetapi tiba-tiba dia hidup dengan sesama jenis. Aneh sekali, bukankah pujian yang dia naikkan itu sangat memberkati kita? Pokoknya dia dalam masa hidupnya melayani Tuhan, luar biasa. Kalau saya sebut namanya, saudara pasti kaget. Tetapi kok bisa bertahun-tahun hidup yang sangat tragis, najis di hadapan Tuhan? Maka saudaraku, kalau kita nggak mau hidup berjalan bersama Tuhan, maka ujung-ujungnya kita akan habis. Ujung-ujungnya kita akan dibinasakan oleh si jahat. Ingat, harimau itu mengaum-ngaum, mengelilingi kita. Manakala ada kesempatan, maka kita akan diterkamnya. Saudaraku, sebagai dasar firman Allah ini, saya akan membaca di dalam kitab Mika. Mika pasal yang keempat. Saya akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian
firman Tuhan, saudara boleh menyimak Mika pasal 4 ayat yang pertama sampai yang kelima. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nah, saudaraku, sama juga di dalam Yesaya 2 ayat 2 juga berkata demikian. Ya saudaraku, bahkan firman-Nya berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Demikian selanjutnya. Nah, saudaraku, saya membaca ayat yang kedua itu tadi kalau saya bandingkan referensinya dengan Yesaya pasal 2, yaitu sama. Mika pasal 4 dengan Yesaya pasal 2 sama. Sekarang saya membaca Mika pasal yang kedua, ayat 4 ayat yang kedua. Dan banyak suku bangsa sama, itu intinya sama. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan, supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan akan dari Yerusalem. Ayat 3, aku akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan aku akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Aneh bukan? Jadi pedang jadi mata bajak, tombak jadi pisau pemangkas. Jadi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Wow, sangat luar biasa kalau keadaan dunia nanti dalam damai sejahtera Tuhan. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, ayat yang keempat, dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa, ayat 5 ini kita garis bawahi, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya, kata Allahnya di sini huruf kecil berarti bukan Allah yang kita sembah, bukan Allah Israel, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Abraham, bukan. Ini Allah yang lain, bangsa yang lain, tetapi kata firman Allah, kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Yang sepakat percaya setuju katakan amin. Saudaraku, Mika memberitahukan firman Tuhan yang dia terima dari Tuhan kepada bangsa Israel, supaya di akhir-akhir zaman ini dia harus tahu karena gunung rumah Tuhan itu akan berdiri tegak. Kebenaran firman Tuhan itu yang akan keluar. Tuhan yang akan mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Tetapi ada masanya juga ketika pengajaran itu sudah disampaikan, maka tadi saya tanya, sudah berapa lamakah kita mengikut Tuhan? Sudah berapa lamakah dan seperti apakah, bagaimanakah pengalaman kita bersama dengan Tuhan? Atau mungkin kita nggak ngalami, sehingga kita bilang kesimpulan, oh Tuhan nggak pernah menolong. Oh Tuhan tidak adil. Oh Tuhan itu nggak tahu, nggak ada. Oh Tuhan itu bukan Tuhan yang hidup. Orang bisa mengatakan seperti itu kalau pengalamannya berbeda-beda. Tetapi saya percaya orang yang mau melangkah bersama dengan Tuhan, hidupnya selalu bergantung dan mengandalkan Tuhan. Sedikit-sedikit melibatkan Tuhan.
sedikit-sedikit tanya kepada Tuhan, sedikit-sedikit hidupnya selalu ada kata Tuhan, ada nama Tuhan. Saya percaya kehidupan orang itu pasti akan jauh lebih baik, bahkan jadi berkat. Saudaraku, tadi malam saya tidak menyangka kalau kami diundang, hamba-hamba Tuhan kurang lebih hampir 200, itu diundang oleh bangsawan, ya, karena beliau menjadi ketua DPR, MPR, anggota DPR dari Riau, wilayah Riau, terus pokoknya waktu saya masuk ke tempat itu, saudaraku, kalau saudara lihat di Facebook saya ada, itu saya tercengang. Kami harus melewati perjalanan yang cukup luas di dalam rumah itu. Saya dikasih petunjuk orang itu, Bapak tinggal melewati, pokoknya ikuti karpet merah. Jadi karpet merah, kalau ke kanan saya ke kanan, kalau ke kiri saya ke kiri, kalau lurus saya lurus. Di setiap tikungan, di setiap gang, di dalam rumah loh itu ada yang memberi petunjuk, silakan, silakan. Dan sampai saya tercengang di dalam itu. Semua rumah itu sangat indah. Perabotannya, lukisannya, bahkan pernak-perniknya, semua plafon, apapun yang ada, semua serba dicat warna emas, saudaraku. Dan sungguh luar biasa. Itu manusia yang di dalam dunia aja seperti itu. Nah, apalagi kita yang di dalam Tuhan. Saya percaya kita pun bisa menikmati kemurahan, kebaikan Tuhan. Nah, saudaraku, ada banyak orang yang berjalan di dunia ini yang mengikut Tuhan. Tiba-tiba begitu mudahnya membelok karena menurut dia tidak ada artinya. Aku ke gereja, aku tanya Tuhan, Tuhan nggak jawab. Kadang ada sesuatu yang harus kita selidiki. Misalkan contoh, kalau hidup kita ternyata ada di bawah garis kutub, maka perjalanan hidup kita bisa tidak baik. Bukankah Yesus sudah disalib dan menebus kita menanggung semua kutuk? Iya, itu benar. Secara hukum memang begitu. Tetapi bagi kita itu tidak berlaku otomatis. Kutuk itu bisa lepas kalau kita mau mengakui, menolaknya, dan kita mengakuinya di dalam Yesus. Kalau kita nggak pernah berseru-seru berkata-kata mengakui itu, maka sulit kutuk itu akan lepas. Makanya kenapa ada pelajaran pelepasan. Ada yang melepaskan dan melalui ucapan kita, karena firman Allah berkata, dengan percaya kamu dibenarkan, dengan mengaku kamu diselamatkan. Kalau kita percaya, kita dibenarkan. Tapi bukan sampai di situ. Harus ada akuan, pengakuan yang kita akui. Supaya apa? Iblis pun tahu, Tuhan pun tahu. Nah, kita bukan pengikut kebatinan. Kalau orang yang pengikut kebatinan harus dengan dibatin terus. Meditasi di dalam hati. Tidak pernah diungkapkan. Hanya diam. Dan lama-lama roh lain yang tinggal di dalam hidup orang tersebut. Tapi kita bukanlah yang seperti itu. Maka kita harus selalu mengucapkan, mari berkata-kata, membaca firman Tuhan pun sebetulnya yang benar adalah bukan di batin atau dibaca dalam hati. Tidak, tapi harus telinga ini sekecil suara kita harus dengar. Karena firman Allah itu, iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Nah, saudaraku, maka kita harus
memahami sekarang ini, kita pilih yang mana, kita mau berjalan dengan Tuhan, atau kita mau dipimpin yang lainnya. Maka bagaimana pengalaman hidup kita sekarang ini sampai hari ini? Bahkan kita sudah ada di penghujung tahun 2023 ini. Sudahkah ada pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan? Kalau belum, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Mungkin ada sesuatu yang masih menghalangi. Karena kutuk itu. Sehingga yang kita lakukan gagal, nggak berhasil. Ternyata ada kutuk. Nah, kita harus minta kepada yang lebih rohani, yang lebih tahu, untuk supaya didoakan dan dilepaskan. Banyak suatu hal pengalaman-pengalaman yang orang dikuasai kutuk dan tiba-tiba dibebaskan dan mengalami kemurahan Tuhan, saudaraku. Jadi kalau kita mau berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan, maka kita harus mengikuti aturan main kerajaan surga yang kita tahu itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, berarti hidup kita ini bersedia untuk kita dipimpin oleh Tuhan. Sehingga hidup kita ini pasti hidup dalam kebenaran. Tidak mungkin orang yang dipimpin Roh Allah hidupnya berbuat dosa. Tidak. Berarti ada something. Saudaraku, suatu ketika ada seorang anak muda, ini di Tangerang. Pada waktu hidupnya, dia suka tinggal sama kakek neneknya. Ternyata kakeknya ini seorang yang punya ilmu kebatinan dan sangat kuat ilmu hitamnya istilahnya. Dan si cucunya ini suka tidur di kamarnya. Dan tiba-tiba apa? Kena transfer spirit dari roh jahat. Anak yang masih remaja, saudaraku, tiba-tiba dia mendapat roh perjinahan. Sehingga dia ini nyata. Satu hari dia bisa 5 kali berhubungan seks dengan orang-orang yang dia temui. Dan anehnya, menurut kesaksian dia ini, itu nanti sudah disediakan. Misalkan contoh, tiba-tiba dia di jalan tol, tiba-tiba ada timbul reaksi dia pingin untuk berzina. Tiba-tiba nanti diarahkan dia keluar tol, tiba-tiba dia seperti ada tanda bahwa itu dia. Ketika menyapa, orang itu langsung tertarik dan sebagainya. Dan sampai akhirnya dia kurus kering. Sampai akhirnya dia bilang capek. Udah banyak pendeta mendoakan dia, malah tambah semakin parah. Dan suatu ketika bertemulah dengan pimpinan kami dan kami tim. Apa yang kita lakukan? Hanya mengucapkan pengakuan. Dia menolaknya, dia tidak mau, dan dia mengundang Yesus dalam hidupnya, hanya mengakui. Dan dalam intinya dia bilang, dengar kau roh jahat, dengar kau setan, dengar kau roh perjinahan. Aku sudah capek, aku tidak mau engkau keluar, engkau pergi dari aku. Dan bla 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 bla. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang lepas, dan akhirnya benar-benar roh perjinahan itu keluar dari hidupnya. Dan akhirnya sekarang dia menjadi manusia yang normal, yang tidak dihantui oleh roh najis. Nah, saudaraku, kalau kita ngerti hidup bersama dengan Tuhan, maka pasti orang yang dipimpin Tuhan, pasti yang keluar adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran, bukan sesuatu yang menyatakan yang tidak benar. Berarti kita belum melangkah bersama Tuhan. Kita masih melangkah dengan daging kita. Kita masih melangkah dengan dunia kita.
Nah, ada banyak orang merasa berjalan bersama Tuhan, tetapi tidak menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Ya, 50-50 itu namanya. Ya, kalau kita mau berjalan, kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, kita benar-benar harus berserah total kepada Tuhan. Enggak boleh kompromi. Ya, hari Minggu kita seperti malaikat, tapi hari lain kita seperti orang jahat. Enggak bisa. Ya, benar-benar harus penyerahan total, totality. Nah, saudara, maka kalau tidak seperti itu, pasti kita akan jauh dari yang namanya damai sejahtera Tuhan. Maka saudaraku, yang menjadi pertanyaannya kita, maukah kita dipimpin oleh Tuhan supaya kita berjalan bersama dengan Dia, melangkah bersama dengan Dia. Saudaraku, kalau kita berjalan, melangkah bersama Tuhan, maka berarti kita harus taat kepada pengajaran Tuhan. Apa yang dalam firman Tuhan itu yang harus kita taati, kita lakoni, kita tekuni saja. Pada waktu Yosua masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berkata, jangan kau kuatkan dan teguhkan hatimu, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Dan ternyata apa yang Tuhan nyatakan benar, terjadi seperti itu. Saudara percaya akan janji-janji Tuhan. Kalau kita melangkah bersama Tuhan, maka kita harus mempercayai Tuhan yang kita sembah ini. Jangan sampai kita ragu, jangan sampai kita bimbang. Apakah kita kalau mau usaha lancar kita pergi ke dukun, kalau mau usaha lancar kita pergi kepada orang pinter supaya kita berhasil, kita seperti itu? Tidak. Ada banyak orang menolong Tuhan. Saudara, Tuhan yang kita sembah itu maha kuasa, kita tidak boleh menolong Tuhan. Nggak bisa. Wong Tuhan itu sangat luar biasa kok kita tolong. Itu kan karena reka-reka pikiran kita. Nah, kalau kita juga mau melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, maka kita harus ada komitmen. Saudaraku, komitmen ini penting. Tidak boleh kita langgar, tidak boleh kita abaikan, ya. Karena kalau kita memiliki komitmen, pasti kita akan melihat endingnya itu sangat luar biasa, ya. Kalau kita memang mengasihi Tuhan, ayo kasih Tuhan dengan segenap hati. Kalau tidak komitmen itu kan bisa plan, ya namanya ya. Bisa A, bisa B, bisa C. Wah, kalau orang lain mungkin sudah bingung menghadapi sifat-sifat kita. Maka di situ kesetiaan dan komitmen dibutuhkan. Karena kalau kita setia, kalau kita berkomitmen dengan Tuhan, maka kita benar-benar akan melihat hasilnya yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka apa yang Tuhan mau kita kerjakan sekarang ini, maka ketika kita mau berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita sudah di penghujung akhir ini. Kalau kita berjalan bersama Tuhan berarti kita menyelaraskan kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Jadi kehendakmu yang jadi bukan kehendakku yang jadi. Seperti Yesus ketika diperhadapkan mau disalib, dia berkata, memang kalau boleh lalukan Tuhan, tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Sama. Jadi bukan apa kata kita secara daging, tapi apa yang Tuhan. Karena Tuhan itu sangat ngerti ke depannya seperti apa, bagaimana. Itu Tuhan sangat ngerti seberapa besar kekuatan kita, kemampuan kita. Tuhan tahu. Makanya Tuhan kalau mempercayakan kita talenta, di situ dibilang menurut kesanggupan kita. Kadang kita nggak sadari. Kita mampu hanya membawa berat 15 kilo. Tetapi kita mau coba-coba 50 kilo. Ya pasti remuk badan kita. Artinya seperti itu. Jadi ayo kita jalani sekarang. Kita nggak boleh iri dengan orang lain. Mungkin kita bisa berkata, tuh buktinya orang yang tidak berjalan dengan Tuhan tuh aman-aman aja, tambah kaya.
itu diberkati Tuhan, aku yang mengikut Tuhan kok malah tambah miskin sepertinya, malah tambah nggak hasil, malah masalah terus datang. Saudara, jangan kita ukur dengan apa yang ada di depan mata jasmani kita ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Nggak bisa. Kalau kita ukur dengan cara kita, maka itu akan bertolak belakang dan membuat akhirnya terkontaminasi dengan dunia ini. Kita akan bisa jatuh dan gagal. Maka segala sesuatu kita harus tahu. Kalau apa yang dari Tuhan pasti baik. Kalau apa yang dari Tuhan pasti luar biasa. Itu yang kita harus imani. Jadi saudaraku, kita percaya, kita mau komitmen hari ini, kita mau berjalan, melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau, maka tadi seperti dalam kitab Mika, Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu hal yang luar biasa, yang Tuhan akan berikan, sediakan bagi kita. Karena ketika kita mengikut Tuhan, berarti ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita mengikut Tuhan dengan baik. Sebab ketika kita mengikut Tuhan dengan apa yang kita rindukan, maka kita percaya kasih karunia Tuhan itu melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, kalau kita mau melihat ya di dalam Keluaran 33 ayat 13 sampai 14, ketika waktu Musa memimpin bangsa Israel, nah saudaraku, tanpa campur tangan Tuhan mustahil bagi Musa untuk melakukannya. Ya, sehingga yang didapati sesuatu hal yang luar biasa. Ya, saya akan membaca sedikit Keluaran 33. Keluaran pasal yang ke-33 ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Maka saudaraku, percayalah, Tuhan itu yang akan membimbing kita. Tuhan tidak pernah melepaskan kita begitu saja. Maka saudaraku, ada beberapa poin yang kita pelajari di sini, bahwa kalau kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Yesaya 46:4, Tuhan memberikan keselamatan, perlindungan, dan berkat disediakan bagi orang percaya. Apa yang akan kita hadapi ke depan, saudara, percayalah Tuhan jaminan keselamatan kita. Tuhan perlindungan kita. Karena itu firman-Nya. 1 Korintus 11 ayat 13 juga menyatakan bahwa Tuhan memberi jalan keluar. Pencobaan yang kita alami, yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Pasti Tuhan akan memberi jalan keluar. Saudaraku, Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Yang kedua, Tuhan memberikan jaminan kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Maka saudara, kalau kita mau berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan jamin kita kemenangan. Kita tidak khawatir, kita tidak cemas. Karena apa? Tuhan penolong kita. Tuhan akan tepat menolong pada waktunya. Nah, saudaraku, seperti hanya Tuhan memelihara kita dari tahun ke tahun, sampai sekarang ini kita sudah umur berapa, bahkan kita sudah di penghujung tahun ini, maka kita harus lebih yakin, lebih percaya, lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, semakin kuat roh kita, semakin kuat perjalanan kita melangkah dengan Tuhan. Sebab firman-Nya berkata dalam Mazmur, sekalipun kita berjalan dalam lembah baka,
Tuhan itu bisa mengubah lembah baka menjadi lembah yang bermata air. Atau sekalipun kita berjalan di dalam lembah baka, Tuhan akan membuat kita bisa semakin kuat, lebih kuat, sampai kita di Sion. Akhirnya tujuan destiny kita tercapai. Sampai di Sion, kota damai, kota kudus. Saya percaya Tuhan yang akan menjamin membawa kita. Maka mari kita komitmen, mari kita awali. Kita sebentar akan menutup tahun ini. Maka yang lalu biarlah berlalu, ya saudaraku. Kita tutup lembaran yang lama. Kalau ada dosa, ada celah, minta ampun kepada Tuhan. Saudara boleh tulis, saudara ya. Saudara boleh tulis apa yang belum tercapai. Terus di lembaran lain, saudara tulis apa yang menjadi kerinduan saudara di tahun depan ini. Terus apa kelemahan saudara, kekurangan saudara, dosa saudara, tulis. Kalau itu masih mengikat, maka tulis dan doakan, saudara lepas, saudara tolak. Habis itu bakar kertasnya dalam nama Yesus. Itu untuk kita mengakhiri dan mengawali tahun. Terus tulis janji-janji Tuhan yang saudara tahu. Tuhan seperti apa? Tulis. Supaya kita nggak hanya tahu, oh Tuhan Yesus itu hanya juru selamat. Oh Tuhan Yesus enggak, banyak arti nama-nama Tuhan. Supaya kita ngerti, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Tuhan hadir di sini. Jadi kita tahu Tuhan itu maha kuasa. Dia pencipta langit dan bumi. Kita tahu Tuhan itu penyembuh kita. Kita tahu Tuhan itu penyedia yang mencukupi sumber segala sesuatu. Maka ketika kita ngerti ini, maka kita akan kuat ketika menghadapi tantangan-rintangan. Nah, demikian juga yang berikutnya, kalau kita mau berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan berjanji memberikan ketenangan. Yesaya 32 ayat 17. Hidup dalam ketidaktenangan akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Maka kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, akan mengalami tentang ketenangan. Seperti pohon tadi yang saya bilang, mau panas terik lah, mau apalah yang terjadi. Kalau itu dia tetap tepat di tepi aliran air, pasti akan selalu bagus pohon itu. Nah saudaraku, maka kita nggak boleh menjauh daripada Tuhan. Maka dari itu hiduplah dalam kebenarannya, sehingga kita membuat dari khawatir, dari ketakutan, dari hal yang lain, itu hilang. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang akan terjadi ketika kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan? Tadi saya bilang, bukankah orang yang ada di luar Tuhan, tetapi hidupnya biasa lebih berhasil? Nah, saudara bisa renungkan itu. Sekali lagi, kita bukan melihat secara kasat mata jasmani kita, tapi pandanglah bagaimana Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Saya percaya ujungnya Tuhan akan memberikan sesuatu masa depan penuh pengharapan, diberkati Tuhan, hidup yang baik. Beda dengan apa yang menjadi tujuan setan. Tujuannya dia kasih tipu-tipu, dia perdaya kita, supaya kita masuk dalam perangkatnya dan kita akan dicuri, dibunuh, dibinasakan. Itu bedanya. Kalau Tuhan tidak pernah menuntut dengan syarat, kalau setan pasti dengan syarat. Minta inilah, minta itulah, Tuhan tidak pernah dengan bersyarat. Sebab cukup satu kali dia rela mati di salib menebus dosa kita, satu kali untuk selama-lamanya. Maka jangan sia-siakan kasih karunia. Bagaimana Anda dapat membedakan antara tuntunan dari Tuhan dengan tuntunan yang lain? Berasal dari kedagingankah, duniakah, atau iblis? Maka saudara ya harus belajar. Mulai dari membaca firman Tuhan, mulai koneksi pribadi dengan Tuhan. Maka saudara nanti akan ngerti, oh ini dari siapa, oh ini dari Tuhan apa bukan. Nanti saudara pasti akan diberikan kepekaan. Maka latihlah diri kita beribadah. Latihlah diri kita untuk secara pribadi dengan Tuhan. Nah, saudaraku, sekali lagi saya nyatakan Keluaran 33, 14. Jadi mendapat kasih karunia tadi, maka Tuhan yang membimbing engkau dan memberi ketentraman. Yesaya 46 ayat 4 juga menyatakan, sampai masa tuaku aku
tuamu. Aku tetap dia sampai masa putih rambutmu. Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan. Itu janji Tuhan. Tadi 1 Korintus 11:33, pencobaan yang kita alami hanya biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia, karena Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Yesaya 58 ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang dialiri dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Itu janjinya dalam Yesaya 58 ayat 11. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah janji-janji Tuhan. Keluaran 14:14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya tanpa kita sadari, di balik semuanya itu Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melakukannya. Saudaraku, kalau kita tanpa Tuhan, kita enggak bisa, ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku, kalau kita ingin tenang, ingin ngalami tentram, ayo belajar hidup dalam kebenarannya, tumbuh dalam damai sejahteranya. Jangan bikin masalah, jangan berbuat dosa, jangan berbuat yang melanggar daripada Tuhan, maka efek sampingnya itu berbahaya. Ya, kalau kita tahu itu racun, kita minum, maka efek sampingnya kita bisa keracunan seperti itu. Jadi, ayo lakukan yang benar, hidup dalam kebenaran supaya kita mengalami ketenangan dan ketentraman. Orang yang tidak melakukan kebenaran pasti hidupnya itu akan selalu dihantui hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau kita benar di dalam Tuhan, ujungnya ketenangan, ketentraman, kelegaan. Saya akhiri dengan 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Supaya kita ambil komitmen, kita mau merenungkannya. Maukah kita mau berjalan, melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, atau kita mau hidup sendiri, atau kita menuruti dunia ini, atau kita memilih berjalan dengan setan, terserah. Karena ada 3 hal yang bisa sama-sama berhasil. Hidup mengandalkan kekuatan sendiri dengan kerja keras, kalau dengan baik pasti berhasil. Yang kedua, apalagi melibatkan setan, juga bisa berhasil. Tapi kalau dengan Tuhan juga berhasil. Yang menjadi perbedaannya adalah kita melihat sepanjang perjalanan hidup dan akhirnya. Karena di akhir itulah yang menentukan yang kita bisa simpulkan. Tapi saya percaya ketika kita bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah membawa kita dengan syarat atau ada tumbal atau ada sesuatu yang diungkit oleh Tuhan. Tidak, karena Tuhan ketika mau berjalan dengan kita, kita mau berjalan dengan Dia, pasti Tuhan itu baik. Tidak pernah ada di baliknya untuk menghabisi kita, menghukum kita. Kalau kita selama ada dalam kebenarannya, maka kita pasti akan mengalami janji-janji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita di akhir tahun ini dan kita mengawali tahun ini. Mari ambil komitmen. Maukah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Maka kalau kita mau, maka bersyukurlah, kita percaya, tidak khawatir, tidak takut, tidak tawar hati, karena janji-janji firman Tuhan yang kita baca tadi, biar menguatkan kita. Kita amini dan percaya, mulai hari ini kita mau bersama dengan Tuhan. Sebab di dalamnya semuanya pasti, ya,
dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam, salam. Terima kasih Pak DRK. Waduh, firman Tuhan yang sangat bagus dan menguatkan kita menghadapi tahun depan. Sudah kita refleksikan ya. Bila ada saudara merasa kegagalan, coba dulu apa itu satu kutukan. Coba dibereskan sama Tuhan. Bila itu sudah terek, menurut saudara sudah oke, tapi masih terjadi, yakinlah. Seperti pujian yang sudah dinyanyikan sebelumnya, Tuhan akan menyertai kita terus ya. Itu akan melatih iman kita. Yang penting ingat janji-janji Tuhan banyak sekali. Ayat yang sudah saya akan coba juga menghafal ini satu demi satu dan kita aminkan dan kita akan lihat bahwa kebesaran Tuhan yang menyertai dalam hidup kita untuk tahun depan. Baiklah, untuk merespon firman Tuhan saat ini kita persilakan hambanya Ibu Murni menyanyikan satu pujian. Aku melangkah jalan hidup ini. Bagi pemirsa silakan juga memuji pujian ini ya. Kami persilakan. Melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus berlaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, jangan biarkan anak-anak segala yang ku miliki. Pakailah aku kami Tuhan sebagai alat-Mu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku,
bangkitkan Oh aku, Tuhan, Roh-Mu, jadikan aku anak-anak-Mu hamba-Mu saat ini. yang Beri kekuatan mereka melangkah dengan Tuhan. Bangkitkan aku, Oh, benar. bangkitkan aku, Ya, anak-anak-Mu saat ini Tuhan. jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, Benar, jadikan aku hamba-Mu Oh, bangkitlah anak-anak yang Tuhan. Engkau tidak akan gagal lagi. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku Oh, hamba-Mu bangkitlah kalian. yang Firman Tuhan sudah. Kuasa kita. Amin. Amin, amin. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini Engkau memberikan firman-Mu pada kami semua di Jumsema Adonai Tuhan. Kami merefleksikan 1 tahun. Kalau ada anak-anak-Mu yang gagal ataupun merasa tertekan Tuhan, Engkau sudah memberi jawaban firman Tuhan saat ini. Bila ada dosa-dosa atau kutukan, biarlah mereka bereskan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selesailah semua. Bila pun mereka tetap setia dalam Tuhan, tetapi masih merasa berat sekali hidup ini, Tuhan sudah memberi jawaban. Engkau akan melatih mereka. Melatih berperang dengan musuh-musuh. Supaya kami semakin dewasa saat ini Tuhan. Bapa, di depan kami tahun yang akan datang tinggal beberapa hari lagi Tuhan. Kami tidak tahu apa akan terjadi. Sesuai firman-Mu, dunia tidak akan semakin baik. Iblis akan bekerja ekstra Tuhan. Tapi kami anak-anak Tuhan, biar kami satu frekuensi hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Berkumpul bersama-sama. Jangan kami coba mencari lingkungan yang di luar jalan-Mu Tuhan. Karena iblis akan semakin giat memakai orang-orang di luar Engkau Tuhan Yesus Kristus. Bapa, firman-firman-Mu sudah Engkau berikan pada kami, biar kami renungkan, kami lakukan, kan kami iakan, kami aminkan Tuhan. Ajari kami hari demi hari, jam, menit Tuhan, melekat dengan Engkau Tuhan. Bimbing kami, seperti Engkau mengajari Musa, supaya kami datang kepada gunung-Mu, melihat janji firman Tuhan, dan melangkah ke depan apa yang harus kami lakukan Tuhan. Karena Engkau yang megang waktu, masa depan semua. Apapun terjadi, Engkau sudah tahu Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah kami biar bertelut di kaki-Mu Tuhan. Selalu mendengar suara-Mu melalui firman Engkau. Selalu beri rema melalui hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan kami yakin anak-anak Tuhan yang saat ini Tuhan yang mendengarkan, jangan Engkau biarkan satupun terlepas, supaya mereka dapatkan berkat firman Tuhan yang lebih berharga dari harta apapun di dunia ini Tuhan. Ini menjadi kekuatan, ini janji mereka imani Tuhan. Tolong Tuhan, dan mereka akan lihat tahun akan depan akan berbeda. Peperangan terus akan berjalan, iblis akan bekerja ekstra, tapi kami yakin Yesus Kristus selalu menyertai kami dengan firman-firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, supaya taat melakukan apa yang Kau kehendaki Bapa. Dan buat hamba-Mu Pak Der juga kami serahkan pada tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati terus pelayanannya Tuhan. Oh Bapak, kami tahu Tuhan sangat membantu dalam Jumsema Adonai selama setahun ini Tuhan. Kami tidak bisa memberikan harta ataupun yang lain berupa materi Tuhan. Tapi Engkau berkat-Mu itulah yang lebih berharga dari apapun.
Kami percaya Tuhan, Kau berkatilah setiap pelayanannya. Dan Jum Semadone juga Engkau berkati melalui anak-Mu juga Tuhan, semua Tuhan. Supaya tahun depan kami semakin lebih baik melayani Engkau. Terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih semua buat saudara kita di Jum Sama Adonai yang setia mengikuti acara renungan pagi. Saudara, pagi hari ini kita ada doa sapat ya. Kalau saudara rindu, silakan ikut, tapi tidak kita live kan ya setelah acara ini. Dan jangan lupa bila saudara juga tidak ikut, ada beban-beban, biarkan kita tahu, chatting pada nomor-nomor yang sudah diberikan. Acara kebaktian pagi, maksudnya renungan pagi tetap dari Senin sampai Sabtu, doa di Jum Senin dan Sabtu, dan setiap hari Minggu ada kebaktian. Jangan lupa ada kebaktian istimewa kita di penutupan tahunnya hari Minggu yang akan datang. Baiklah, kita akan tutup renungan pagi hari ini. Kami persilakan hambanya pada RK untuk membawa doa berkat. Mari saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali datang kepada Tuhan untuk kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan, sekali lagi kami membawa ucapan syukur kami berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kami boleh berjalan di sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapa, maka kami menyerahkan semuanya di hadapan-Mu. Ampuni dosa telah pelanggaran kami, hal-hal yang belum tercapai, hal-hal yang mungkin gagal, hal yang mungkin belum terjadi, sampai semuanya genap dan tuntas. Tuhan, kami menyerahkan semuanya. Kami buang cara berpikir kami yang lama, tubuh lama kami, tubuh dosa kami, manusia lama kami buang dalam nama Yesus Kristus. Kami matikan semua manusia duniawi kami, semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah darah Yesus Kristus membenarkan kami, menyucikan kami. Karena itu janji firman-Mu. Maka Tuhan, biar kami boleh menutup tahun ini dengan keajaiban dan mengawali tahun baru 2024 di dalam pimpinan Tuhan. Kami menyatakan kami mau melangkah bersama Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan lebih lagi dengan Engkau ya Bapa. Seperti apa yang Engkau telah nyatakan pagi hari ini melalui pujian ini. Untuk apakah kami ada di sini Tuhan? Kalau bukan untuk melayani Engkau. Maka biar tidak ada yang namanya don't give up, never give up. Tidak ada kata-kata untuk kami menyerah. Tidak ada kata-kata kami untuk mengalami down. Tetapi kami mau bangkitkan roh kami, bangkitkan hidup kami, bangkitkan keadaan kami. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga tidak ada yang lemah di antara kami. Kami diberi kekuatan yang baru. Seperti burung Raja Wali, itu janji firman-Mu yang menanti-nantikan Tuhan. Diberi kekuatan seperti burung Raja Wali. Sekalipun berjalan, kami lari tidak lelah, tidak lesu, tetapi semakin kuat di dalam Engkau. Sebab firman-Mu yang menyatakan, Engkau adalah kekuatan kami. Kami percaya bahwa Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Segala perkara kami dapat tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Dan kami juga percaya tidak khawatir, kami tidak tawar hati, tidak pesimis, tidak ketakutan. Karena Allahku sanggup menyediakan
apa yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlukan. Kami percaya tersedia dengan baik sebab Engkau sumber berkat itu. Engkau sumber kehidupan itu. Maka hari ini Tuhan kami mengangkat tangan kami berserah penuh kepadamu. Biar Engkau yang penuh kuasa menjamah kami, memberi kuasa, memberi karunia, memberi urapan yang baru, sehingga kami menjadi the beyond human, bukan manusia yang biasa, bukan manusia yang lahiriah, secara daging yang tidak bisa apa-apa, tetapi karena kuasa-Mu, tetapi karena Roh-Mu kami dimampukan untuk melakukan banyak hal dalam perkara-perkara yang lebih besar, dan kami mengerjakan yang lebih besar, untuk mencapai semua apa yang menjadi rencana-Mu genap dan tuntas atas hidup kami. Sehingga kami adalah bukan orang-orang yang gagal, bukan orang-orang yang di dalam keterpurukan, tetapi Tuhan angkat kami, Tuhan bawa kami dalam kemuliaan-Mu. Sebab firman-Mu yang menyatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kalian yang membawa kita masuk dalam kemuliaan, masuk di dalam rencana yang besar. Terjadi termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Dirga. Renungan pagi hari ini di Jum Sema Adonai kita tutup ya. Kita beralih pada doa sapa yang tidak kita live-kan. Terima kasih partisipasi saudara. Amin.